ibu rumah tangga dengan 5 orang anak. Tentu saja semua tahu bahwa kesehatan itu yang paling bertanggung jawab di dalam rumah itu adalah ibu. Betul nggak, Dok? Ibu rumah tangga, tapi saya senang juga mainan internet ya. Saya browsing, ada loh Bu, penyembuhan itu nggak harus pakai apa-apa, pakai energi. Energi dari mana? Dari dalam diri sendiri. Nah dari situ dijelaskan sebagus apapun penjelasannya. Sama seperti kalau kita berenang, dijelasin pun seperti apa rasanya berenang, segernya nyemplung air di dalam air. Kalau kita tuh nggak nyemplung, kita nggak akan tahu rasanya bagaimana rasanya berenang dan senangnya di dalam air. Terus kemudian pakai konde, ya. Terus kemudian perutnya besar, terus kurus. Kalau perutnya besar, terus kemudian masih muda, saya nggak akan tanya. Paling kalau nggak memang subur ya sedang hamil kan gitu. Tapi saat itu saya tertarik. Terus kemudian, Bu, kenapa saya sentuh perutnya? Saya tumor jeng. Mau nggak saya terapi? Iya Bu, kaki saya tuh biasanya lututnya nggak bisa digini-gini. Ya udah gitu. Oh iya. Terus ada lagi dokter, saya terapi. Dokter itu lumpuh 4 bulan. Kakinya disentuh teriak, tak pegang dingin. Terus katanya ada ruang ya. Motivasi saya untuk ikut ini di samping untuk mempunyai skill untuk diri sendiri dan keluarga, juga ingin membantu orang lain, karena kita tahu semua bahwa sekarang biaya pengobatan itu sangat mahal. Jadi di lain kita banyak orang-orang yang perlu kita tolong. Namun karena kita punya niatan, punya ilmu, dan kesempatan ini saya kemarin waktu pas lihat TV-ku, lihat ibu di TV, terus saya menghubungi ibu. Ya sempat bimbang waktu itu, memang saya pernah mau mundur juga. Akhirnya dari Sabtu kemarin saya buka internet lagi. Ternyata di situ saya bisa menyimpulkan bahwa quantum awareness healing ini yang terbaru. Saat itu malah yang duluan. Nah ini saya ada minat juga karena saya lihat dulu dada saya sakit, punggung. Ini kayak mah ya Bu ya. Terus di sini, iya, leher sini. Terus saya ini tadi waktu di terapi kok rasanya kok agak mungkin, ya. Saya nggak tahu, saya terserah itu saya nggak tahu. Dari Jepara. Oh dari Jepara ya. Dari Jepara. Terus Pengen sehat. Langsung. kata orang tua saya kalau jalan masih curang gitu Ibu. Oke. Ya terus kalau nulis itu masih lama. Iya. Tapi kan saya nggak pernah gitu. Iya. Itu masalahnya. Oke. Dari Melahan Jepara. Iya. Kalau saya quantum ini dari TV Cakra, TV Cakra ya. Setelah saya melihat 2 minggu tiap malam Jumat, kemudian saya hasrat ingin ikut workshop ini. Iya. Kemudian saya lacak ke Solo. Oh iya, oke, iya. Di situ anak saya sudah 3 bulan lumpuh, nggak bisa jalan. Kalau disentuh sakit, ketetesan air sakit, kena angin sakit, bisa berdiri lumpuh total. Apa ya, beberapa usaha yang bisa dijalankan dari rumah. Oke. Ya, ya. Termasuk salah satu usahanya adalah pelatihan seperti quantum healing ini. Oke, terima kasih. Tapi ya bukan yang quantum healing, biasanya untuk UMKM pelatihannya. Ceritanya itu saya begitu terkesan ya di dalam Pak Ronald itu menerangkan dan sebagainya, karena semuanya balik kepada Tuhan Yang Maha Esa. Saya tertarik dengan pelatihan ini karena saya pada intinya sangat membutuhkan untuk metode kesehatan yang saya butuhkan. Ya, nah itu saya belajar mencari ilmu bagaimanapun bentuknya yang penting bermanfaat untuk diri kita dan syukur bermanfaat untuk orang lain. Saya founder atau pendiri dari Quantum Awareness Healing ya. Sebelum saya masuk ke dalam materi, saya mau cerita dulu ya.
Saya seorang ayah dari seorang anak perempuan, ya, namanya Darlin, masih usia 7 tahun. Saya seorang suami dari satu orang istri, ya, nama istri saya Cindy. Nah, saya tinggal di Kelapa Gading di Jakarta Utara, ya. Terima kasih Tuhan, saya diciptakan dengan sangat sempurna. Sekali lagi, terima kasih Tuhan, saya diciptakan dengan sangat sempurna. Dari ujung rambut sampai ujung kaki kita diciptakan secara sempurna, secara luar biasa. Perhatikan ujung jarinya, berikan perhatian pada ujung jarinya. Setiap kita diciptakan unik, spesial, dan sempurna. Seperti ada aliran-aliran listrik yang mengalir dari ujung jari. Coba pikirkan kejadian yang sudah lewat di masa lalu. Silakan. Lemas nggak? Tapi sekarang coba bawa semua kesadarannya ke saat ini, ke tempat ini. Oh, saya lagi di tes. 1, 2, 3, silakan. Ada magnetnya, kayak daya tolak gitu Pak ya, membal gitu ya. Ada nggak yang di belakang? Ada merasakan? Nggak ada. Hangat, oke, nggak apa-apa. Ada yang hangat, ada yang dingin, ada yang kayak megang balon. Kita mau demo power versus force. Tadi force itu apa Bapak Ibu? Memaksa kan? Oke, kalau sudah, doronglah dengan paksa, pakai force. 1, 2, 3, silakan. Keras nggak? Nah, Bapak Ibu bisa lihat nih efeknya. Kita pakai powernya. Seneng, ya, perasaannya seneng. Nanti kesadarannya seneng. 1, 2, go. Ya, bisa, pintar. Pasang senyumnya tadi. 1, 2, go, dorong. Ya, tenaganya beda kan? Lebih ringan kan? Angkat, paksa, pakai tenaganya. Oke. Perasaan seneng ya. 1, 2, go. Paling tinggi, go. Cintai pekerjaannya. Pekerjaannya apa? Angkat kursi. Bukan cintai kursinya, tapi cintai pekerjaannya. Rubah perasaan Pak Wibowo terhadap pekerjaannya, yaitu angkat kursi. Ada beda nggak? Beratnya lebih enteng ya. Bukan beratnya yang berubah, tapi Pak Wibowo-nya level energinya naik. Biarkan pikiran Bapak Ibu melayang dulu. Silakan Bapak Ibu munculkan objek dalam pikirannya. Sadari kembali dan mulai amati objeknya kembali di dalam pikiran. Mulai kembali amati nafasnya kembali. Mungkin Bapak Ibu merasakan sensasi di tubuhnya. Sekarang lakukan juga hal yang sama pada tangan kiri. Sekarang berikan perhatian pada tangan kiri. Mungkin rasanya kerindingan, mungkin berdenyut, mungkin bergerak, panas, dingin, apapun itu, rasakan saja kehidupan di kedua tangan.
Posisinya saya selalu di belakang klien juga. Sekarang rasakan kedua titik A dan B. A dan B dirasakan. Kakinya yang on itu. Titik A rasakan, titik B rasakan kedua titik. Wow, feelingnya dapat, mantap. Nah, kebetulan responnya Bapak ini tubuhnya bergerak. Nama saya Sigit Wahyudi, asalnya dari Sidoarjo, Jawa Timur. Sebelum saya mengikuti ini yang saya rasakan, pertama tadi saya rasakan tadi pagi nyeri dada sebelah kanan, nyeri sekali. Kemudian kaki saya kanan kiri itu agak bengkak. Setelah saya mengikuti terapi ini, yang saya rasakan tadi badan lebih sehat, kaki sudah kempes, nggak bengkak lagi kanan kiri. Motivasi saya mengikuti ini, yang pertama saya ingin memperkaya terapi saya, gitu. Kemudian yang kedua, saya dapat informasi tentang quantum awareness healing ini dari teman saya. Harapan saya mungkin masyarakat bisa mempelajari terapi ini, karena ini terapinya mudah sekali. Saya yakin teman-teman semua atau saudara sekalian bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosmadi, asal Semarang. Saya mengenal quantum awareness healing ini
melihat dari tayangan TV-ku. Saya awal-awal pertama masuk nggak percaya apakah benar bahwa tubuh kita ini cerdas, punya kesadaran murni sendiri yang mampu mengobati diri sendiri. Ternyata yang saya rasakan, yang semula saya punya badan nggak enak dan keluhan di kaki kanan, setiap saya gunakan untuk sholat itu sakit, saya coba untuk saya sembunyikan. Ternyata waktu mengikuti terapi secara bersama-sama, tanpa saya sadari, semula yang saya tutup-tutupi itu ternyata terbukti tidak bisa dibohongi. Langsung seluruh tangan saya gerak, tarik ke belakang, yang kaki saya yang semula tidak pernah saya katakan sakit, itu ternyata bergerak dengan sendirinya. Nama saya Nisa Rahmanitias. Rumah saya di Bukit Asri, Jepara. Keluhan saya, jempol rasanya untuk lurus tuh sulit, tangan rasanya untuk ke belakang juga sulit, terus kaki rasanya untuk jalan masih digeling ya. Di TV ada acara pengobatan, ayah saya kan langsung konfirmasi ke sini. Ayah saya kan ingin saya sembuh. Terus setelah diterapi, perasaan saya enteng, plong. Tapi aneh, perasaanku langsung plong gitu loh, habis terapi langsung plong, lega, relax, kayak gak ada beban gitu loh. Bebanku sudah plong, sudah hilang gitu loh. Selamat sore teman-teman. Kesempatan yang baik. Terima kasih untuk quantum healing melalui awareness ini. Kesadaran diri sendiri itu saya kira benar adanya, karena memang manusia mempunyai kemampuan untuk itu. Hanya barangkali levelnya, tingkatannya, manusia satu dengan manusia yang lain berbeda-beda. Oleh karena itu harus diupayakan bagaimana kemampuan healing diri sendiri, kemampuan menyembuhkan diri sendiri ini bisa ditingkatkan. Banyak cara-cara, dan salah satu diantaranya adalah melalui penyadaran, atau tadi istilahnya adalah awareness tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Miftahul Hilal dari Kudus. Saya punya keluhan, dulu saya jatuh naik sepeda motor, pantat saya ini agak bengkok ya, tulang agak bengkok ini. Terus tadi habis diterapi sama Pak Ronald, rasanya itu kayak ketarik gitu. Saya rasakan itu kok enteng. Maksudnya itu kok enteng, kok sudah nggak sakit lagi gitu. Bagi teman-teman yang ada di rumah yang belum tahu acara Quantum Workshop ini, silakan untuk mencoba. Saya membuktikan diri saya sendiri, ya hasilnya kayak gini. Tulang saya bisa balik lagi. Demi saya yang saya ulangi lagi yang ada di rumah, kalau punya keluhan atau merasakan sesuatu apa yang dirasakan, coba ikut acara ini, Quantum Workshop. Nama saya Ronald Adrianto, saya founder dari Quantum Awareness Healing. Ya, jadi kalau boleh cerita, sejarahnya Quantum Awareness Healing itu dimulai dari tahun 2007. Ya, tahun 2007 itu ayah saya meninggal, dan 19 tahun ke belakang sebelum tahun 2007 itu ayah saya didiagnosa dokter itu jantung koroner. Terjadi pertanyaan besar sama saya. Pertanyaannya adalah, bukankah Tuhan menciptakan manusia, menciptakan saya, menciptakan ayah saya itu dengan sempurna? Nah, kalau sempurna, kenapa ayah saya harus tergantung dengan obat selama 19 tahun dan akhirnya meninggal? Satu kesimpulan saya, bahwa yang menyembuhkan itu ternyata bukan juga obat, bukan juga dokter, bukan juga terapis, tapi yang menyembuhkan tubuh kita itu adalah sebetulnya tubuh kita sendiri, ya. Karena tubuh kita ini diciptakan Tuhan dengan sempurna, dengan spesial, dengan unik, ya, lengkap dengan suatu kemampuan untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Itu sejarahnya. Ya, cara kerjanya si klien itu hanya cukup rileks. Dan ketika rileks, sebagai terapis Quantum Awareness Healing, saya tinggal menstimulasi tubuhnya si klien itu dengan yang namanya wow feeling. Nah, wow feeling ini adalah suatu bentuk kesadaran yang sangat tinggi yang kita bisa latih di dalam pelatihan. Cara kerjanya ketika tubuh si klien rileks, kita stimulasi dengan wow feeling, maka tubuhnya si klien secara otomatis, sel tubuhnya itu akan melakukan proses penyembuhan
secara otomatis itu loh. Nah, proses penyembuhan itu bisa terjadi secara instan, bisa juga terjadi secara berproses, tergantung kembali kepada respon tubuh masing-masing. Tidak ada yang sama. Reaksinya ya, reaksi penyembuhan itu banyak sekali macamnya. Ya, dari tubuhnya bergetar, ya, bergerak-gerak, melakukan seperti gerakan senam, ya. Terus juga bisa keluar emosional, ya, berupa tangisan, teriakan, ya. Terus juga bisa merasakan geringgingan satu badan atau kesemutan, ya. Bisa juga tidak merasakan apa-apa. Tapi sekali lagi ini hanya reaksi saja. Kita tidak mencari reaksi proses penyembuhan, tapi kita hanya mencari penyembuhannya. Kita hanya mencari proses penyembuhan. Manfaatnya itu meliputi bukan hanya saja manfaat fisik ya, tapi secara emosional juga ya akan mengalami penyembuhan. Kalau fisik yang sakit menjadi sembuh tentunya ya, yang biasanya lemah ya itu biasa menjadi fresh, fit dan lain sebagainya ya. Pokoknya badannya jadi kuat gitu. Terus untuk faktor emosional kita akan menjadi lebih tahan stres, lebih tahan banting ya. Yang biasanya suka marah-marah, terus emosinya ketika berhadapan dengan kesadaran yang tinggi dia akan menjadi calm down gitu loh. Jadi tenang, bawaannya tenang gitu. Jadi masyarakat Indonesia, Bapak Ibu di rumah, pemirsa di rumah, ya sadari siapa jati diri kita sebetulnya. Jati diri kita itu diciptakan Tuhan dengan sangat sempurna, lengkap dengan kemampuan untuk menyembuhkan dirinya sendiri, ya. Nah, kemampuan ini sudah kita dapat saat kita dilahirkan. Tapi sayang sekali masih banyak yang tidak menyadari atau belum menyadari. Nah, ketika kita bisa menyadari jati diri kita, yaitu adalah sempurna, kita bisa menyembuhkan diri kita dan orang lain, ya, bahkan dunia. Nama saya Yuli Hartini, saya perwakilan Quantum Awareness Healing DIY Jateng. Saya menyelenggarakan workshop Quantum Awareness Healing ini mulai dari tahun 2011, tepatnya tanggal 23 Oktober 2011 di Solo. Kemudian kenapa saya mengadakan workshop ini, karena pada tanggal 25 September 2011 saya ikut workshop yang namanya Quantum Awareness Healing. Tadinya saya memang senang ikut workshop, ikut seminar-seminar untuk menambah wacana, untuk menambah pengetahuan tentang kesehatan, terutama kesehatan praktis. Setelah saya ikut workshop, saya terapkan ilmunya, saya keluar dari ruangan, saya terapkan ilmunya, ternyata orang yang saya terapi itu sembuh dengan sensasi gerakan-gerakan. Dari situ saya ambil satu selling pointnya. Quantum Awareness Healing ini metodenya sangat sederhana, tetapi hasilnya luar biasa. Senang sekali mengadakan workshop dan ini merupakan tanggung jawab saya. Kenapa? Saya ingin setiap orang itu mandiri, ya, setiap orang mandiri, jangan tergantung. Karena apa? Kalau kita tergantung dengan orang lain, itu kita akan berbiaya tinggi, ya. Kesehatan kita sebaiknya kita yang bertanggung jawab. Nah, Quantum Awareness Healing ini saya suka. Semua orang bisa belajar dan hasilnya bisa dirasakan secara instan. Itu baik secara fisik, emosional maupun juga finansial.